Hujan gerimis membasahi jalanan aspal yang sepi. Rian berjalan sendirian. Langkah kakinya gema di antara dinding-dinding tembok rumah warga yang sudah tidur. Perutnya berbunyi keras. Ia belum makan sejak sore. Di ujung gang, tepat di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip redup, terlihat sebuah gerobak cilok sederhana. Asap putih mengepul tebal dari panci rebusan, membawa aroma kaldu sapi dan bawang goreng yang begitu menggoda. Seolah menarik Rian untuk mendekat, meski nalurinya berteriak untuk lewat saja. Aneh, gumam Rian. Jam segini masih ada yang jualan, biasanya jam 9 juga udah pada pulang. Penjualnya adalah seorang pria tua bertopi rajut usang yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan apron atau celemek berwarna hitam legam yang tampak basah. Tidak ada pelanggan lain, hanya gerobak itu yang menyala sendiri di kegelapan. "Mbak, Mas, mau cilok?" sapa penjual itu. Suaranya serak, seperti orang yang jarang bicara. "Kuah spesial, hangat banget, pas buat ngilangin lelah." Rian mengangguk, rasa lapar mengalahkan rasa waspadanya. "Satu porsi, Pak, pakai bumbu kacang sekalian." Pria tua itu bergerak cepat. Tangannya yang pucat dan kurus mengambil tusuk sate, mencocolkan bulatan-bulatan cilok kenyal ke dalam panci kuah yang mendidih. Anehnya, warna kuah itu bukan coklat kekuningan seperti biasa, melainkan merah pekat, mirip darah segar yang dicampur cabai. "Nih Mas, hati-hati panas," kata penjual itu sambil menyerahkan mangkuk plastik tipis. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai mata. Matanya tetap menatap kosong ke arah sungai di samping jalan. Rian duduk di bangku plastik reyot yang disediakan. Ia meniup uap panas dari mangkuk. Aromanya benar-benar luar biasa, jauh lebih sedap dari cilok manapun yang pernah ia coba. Ada aroma amis samar yang tertutup oleh bau bawang dan kacang yang kuat. Rian mencicipi satu butir cilok. Teksturnya sangat kenyal, hampir seperti daging asli, bukan tepung. Rasanya gurih, manis, dan sedikit metalik di ujung lidah. "Wah, enak banget, Pak. Bumbunya apa ini? Kok beda?" tanya Rian sambil mengunyah lahap. Penjual itu tidak langsung menjawab. Ia sedang mengelap meja gerobaknya dengan kain lap yang sudah kotor. "Bumbu warisan, Mas, dari bahan-bahan yang segar, diambil tadi malam," jawabnya pelan sambil melirik ke arah sungai gelap. Rian tertawa kecil, mengira itu hanya gaya promosi. Ia terus memakan cilok itu hingga habis, bahkan kuah merahnya pun ia teguk sampai tandas. Perutnya terasa hangat, tapi perlahan muncul rasa mual yang aneh. Pandangannya mulai kabur. Suara jangkrik di sekitar terdengar semakin nyaring, lalu tiba-tiba hening total. "Enak kan, Mas?" tanya penjual itu tiba-tiba berdiri di depan Rian. Rian ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Ia melihat ke mangkuk kosong di tangannya. Di dasar mangkuk, tersisa satu butir cilok yang belum termakan. Karena kuahnya sudah habis, warna asli cilok itu terlihat jelas. Bukan warna putih tepung. Itu berwarna kemerahan di bagian dalam dan ada serat-serat aneh yang mirip jaringan otot manusia. Jantung Rian berdegup kencang. Ia teringat berita hilangnya seorang anak kecil di wilayah ini 3 hari lalu. "Pak, ini daging apa?" tanya Rian terbata-bata. Tubuhnya mulai lemas. Penjual itu tertawa. Tawanya rendah, menyeramkan, dan bergema di gang sempit itu. Lampu jalan di atas mereka padam total. Hanya cahaya merah redup dari kompor gerobak yang menyinari wajah pria tua itu. Topinya jatuh, memperlihatkan wajah yang setengah hancur, penuh luka bakar, dan mata yang menyala hijau. "Ini daging orang-orang yang serakah, Mas," bisiknya. "Mereka datang kemari lapar, makan tanpa bertanya, dan akhirnya menjadi bagian dari menu besok malam." Rian mencoba berdiri untuk lari, tapi kakinya lumpuh. Dari dalam gerobak muncul tangan-tangan pucat lainnya, menarik-narik kaki Rian dari kolong bangku. Bau anyir darah kini menggantikan aroma bumbu kacang. "Tapi tenang, Mas," kata makhluk itu sambil mendekatkan wajahnya yang mengerikan. "Kamu nggak akan sakit.
kamu cuma akan jadi cilok favorit untuk pelanggan berikutnya." Rian berteriak, tapi suaranya tertelan oleh kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti seluruh gang. Gelap gulita. Keesokan paginya, warga menemukan bangku plastik dan meja lipat tergeletak berantakan di simpang jalan itu. Tidak ada gerobak, tidak ada penjual, dan tidak ada jejak Rian. Yang ditemukan polisi hanyalah sebuah mangkuk plastik bekas, masih berisi sedikit sisa kuah kemerahan. Saat diperiksa di laboratorium, kuah itu ternyata mengandung campuran darah manusia dan bahan pengawet berbahaya yang tidak lazim. Sejak kejadian itu, warga sekitar sering melihat penampakan seorang pemuda, mirip Rian, berdiri di pinggir jalan pada tengah malam, memegang tusuk sate kosong, berulang kali berkata pada setiap orang yang lewat, "Mbak, Mas, mau cilok? Enak loh, dagingnya segar." Dan konon, bagi siapa saja yang berhenti dan membeli cilok dari bayangan pemuda itu, mereka tidak akan pernah ditemukan lagi. Hilang di telan malam, menjadi bahan baku bagi gerobak misterius yang mungkin masih berkelana di gang-gang gelap kota ini.